Jadi saya di One Teater ini berada di teater 10 dan teater tersebut berada di Kabupaten Sandakan. Jadi teater yang kebetulan saya pegang ini adalah teater Seribu Apanewon. Seperti itu teman-teman. Terus Mas Poli sendiri posisinya di teater tersebut itu sebagai apa? Oke, jadi saya bergabung sejak tahun 2023. Kemudian pada saat itu teater kami sudah mengalami regenerasi. Kebetulan sekali itu saya langsung dipanggil jadi ketua pengurus sampai saat ini. Kira-kira apa nih yang membuat Mas Poli ini tertarik untuk terjun ke dunia teater ini? Ya, mengenai ketertarikan ya, jadi sebenarnya ada alur dari keluarga karena kakak saya juga sempat menggeluti dunia teater. Kemudian saya itu sering ikut karena saya pentas, saya sering nonton dan sebagainya, sehingga tertarik. Nah kebetulan di Kapanewon saya ini teaternya pusatnya di pedukuhan saya sendiri. Nah karena itu akses saya menuju ke kelompok teater itu tergolong mudah. Dan pada akhirnya saya terjun di situ sampai saat ini. Walaupun baru 2 tahun itu sebenarnya. 2 tahun itu bukan waktu yang singkat ya. Merupakan waktu yang lama. Jadi yang menginspirasi itu pertamanya dari kakak dan dari lingkungan keluarga juga. Betul ya. Dalam waktu selama 2 tahun ini tentunya bukan merupakan waktu yang singkat. Dari 2 tahun ini sudah pasti Mas Polis ini berada melakukan dari pentas dari panggung ke panggung ini. Nah, bagaimana cara Mas Polis ini menciptakan karakter untuk pementasan dari panggung ke panggung itu? Untuk menciptakan suatu karakter ya, sebenarnya ini kembali kepada pendalaman naskah, pendalaman tokoh dan juga bagaimana cara kita menokohkan suatu karakter itu. Kalau ini andai kata gini Pak, ketika kita nanti latihan ini benar-benar kita harus tahu dulu alurnya. Jadi ketika alur itu sudah terbentuk dan tertanam, kemudian karakter ini yang kita pakai untuk membawa alur ini sebisa mungkin menjadi titik utama ketika kita bermain. Ketika kita bermain, kita fokus pada satu karakter yang kemudian mengalir pada alur tersebut. Pada saat itu, ketika kami, ya contohnya aku aja, ketika aku latihan, ketika menjalani suatu tokoh, itu kayak gini Pak, kita harus melepaskan segala aspek yang melekat, yang itu menjadi diri kita. Misal contoh aja ketika latihan, ketika aku dengan naskah tuh, ya udah HP nggak usah lagi. Karena ini benar-benar HP itu sejauh ini sangat mendesak diri kita untuk menjadi kolis. Ketika kita lepas dari HP, kita mengenal naskah, ini kita kembali apa yang ada di naskah tersebut. Mungkin selama ini aku gitu cara kita mendalami tokoh seperti itu. Benar-benar kita melepaskan diri kita yang saat ini, kemudian kita pergi ke dalam tokoh yang akan kita pelajari, yang akan kita perankan itu. Oke, selanjutnya mungkin dalam dunia teater tentunya ada tantangan yang dihadapi setiap produksi teater itu sendiri. Mungkin apa aja tantangan yang dihadapi dan mungkin cara mengatasinya itu bagaimana? Tantangan ya Pak ya. Jadi karena saya berada di tim produksi selama 2 tahun tersebut, teater ini melibatkan banyak orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ini sebenarnya juga menjadi rintangan yang sangat berat karena ketika kita pentas kan selama 2 tahun itu nggak selalu kita pentas ketika festival. Kalau ketika festival biasanya didanai oleh dinas. Kalau di luar itu biasanya kita rintangannya yang pasti finansial, karena memang menampilkan sebuah teater itu bukan dana. Dan perbedaan latar belakang, jadi menyatukan banyak orang itu cukup juga. Kemudian kalau di kami itu kami masih kurang memiliki kayak ibaratnya sumber-sumber yang benar-benar figur seorang seniman teater yang
benar-benar udah kuat akarnya. Karena di kami itu benar-benar generasi dan itu yang sepuh-sepuh banyak yang memilih untuk hutang, yang tinggal itu cuma sedikit. Jadi kita memiliki seorang ibu untuk menjadi contoh itu masih kurang. Nah, cara mengatasinya yang pertama ketika tadi ada finansial ya, itu seringkali kita ya biasa lah kalau event sponsoran kemana itulah. Kemudian nanti kalau memang jadi karena kami di teater itu berdasarkan senang ya, karena senang suka dengan teater. Apabila kurang ya biasanya kami turun tangan lah. Kalau biasanya yang sepuh-sepuh yang sepuh-sepuh yang tua mereka mengeluarkan dana, aku kasih gini, kita bisa lagi. Kemudian dari segi menyatukan orang-orang ini hampir mungkin menurutku di seluruh kelompok teater mengalami ini karena ya gimana, karena teater melibatkan banyak orang. Solusinya adalah ya udah kita rutin di seminar, misal 1 minggu sekali itu rutin kita harus ada yang itu aja selama bisa dalam beberapa bulan itu, dan itu rutin sehingga teman-teman ya banyak ini latar berbeda ini bisa menyesuaikan waktu di satu waktu tersebut, bisa menyesuaikan mengosongkan jadwal dalam tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kurang narasumber ya, kurang narasumber yang kuat tadi. Nah ini solusinya pada saat ini saya bersama beberapa teman saya sedang ya katakanlah sekolah di kelompok sandiwara berbahasa Jawa Seluruh. Nah di sana itu kalau kata orang Bantul, kata orang teater, ketika kamu udah ikut jerut-jerut 1-2 tahun pasti kamu jadi di teater. Dan itu kayak obat kita buat belajar di sini. Itu sih Mbak. Terus dari banyaknya komentar yang sudah dilakukan, kira-kira apa nih komentar yang paling berkesan? Paling berkesan ya itu pada tahun 2024 ini kelompok teater satu kami kebetulan mendapatkan nomor 5 dan penyanyi terbaik 5 di Festival Teater Kabupaten Banten, dan itu menjadi suatu kebanggaan kami yang notabene baru 2 tahun berjalan. Selanjutnya ada nggak sih perbedaan dari seni teater dengan seni yang lain, mungkin dari antara seni teater dengan seni rupa atau yang lainnya gitu? Nah, mungkin gini ya, kalau perbedaan ya. Seni teater ini agak unik karena kita berlatih mungkin 2 bulan 3 bulan tampil hanya 1 jam sampai 30 menit mungkin. Itu salah satu khasnya yang unik menurut saya di teater seperti itu. Mungkin kalau dibandingkan dengan seni rupa ya, seni rupa ini mungkin kita juga belum gambar berapa hari atau berapa jam, tapi kita bisa menikmatnya cukup lama, cukup punya rentan waktu. Misal lukisan itu bisa sampai bertahun-tahun, berbulan-bulan bertahan. Tetapi ketika kita tampil teater itu kita mempersiapkan sedemikian rupa 1 bulan lah, katakan 1 bulan ya, tampil dalam waktu yang sedikit, dan ini menjadikan waktu yang sedikit ini sesuatu yang istimewa sehingga membedakan dengan cabang seni yang lain. Menurutku seperti itu. Bagaimana nih pendapat Mas Kolis mengenai perkembangan seni teater di era modern seperti sekarang ini? Menurut saya pribadi ya, ketika perkembangan zaman ini dikaitkan dengan teater ini tentunya sangat positif. Karena dengan perkembangan zaman yang saat ini kita punya HP ya, kemudian media sosial, Instagram itu menurut saya menjadi media yang bagus untuk menyebarluaskan teater. Mudahkan ya, lebih banyak mudahkan. Kita bisa saling tukar ini Mbak, ketika kita nanti suatu pementasan yang divideokan, sekarang video live di YouTube gitu. Nah itu menjadi salah satu media belajar kami. Itu menjadi perkembangan yang bagus menurut saya. Kemudian setelah itu ketika nanti teater ini naskahnya itu dikasih, ini juga menjadi suatu referensi yang bagus bagi teman-teman yang mau belajar menulis naskah, terutama naskah yang sendiri. Karena mungkin selama ini banyak ya seniman-seniman yang dari zaman dahulu itu banyak menulis naskah. Tentu saja kemarin saya sempat tanya di saudara saya lupa namanya, orang itu juga salah satu tokoh teater.
itu saya tanya, ternyata dia udah nulis naskah dari tahun 70-an, tapi sampai saat ini naskahnya itu nggak seperti itu, tidak seperti itu kan. Jadi kan berarti ya bilang gitu aja. Dan menurut saya ketika perkembangan ini diaplikasikan di teater itu jadi satu yang sangat positif dan sangat mendukung penurunan teater. Rutinitas apa yang dilakukan dari teater 1.0 tadi sebelum tampil? Ketika sebelum tampil ya, ini berarti mendekati misal hari H dan pada hari tersebut kita sudah siap dulu. Iya, sebelum tampil. Sebelum tampil banget ya, kalau ya, kami sebagai manusia yang beragama pasti berdoa bersama-sama berdoa. Kemudian biasanya kita ini kadang-kala ketika kita jadi ataupun kita latihan sebelumnya kita punya cara-cara kecil yang mungkin biasanya sering dilupakan oleh pemain atau bagaimana, itu kita baca kembali. Biasanya koreksi gantian kita ingatkan, jangan sampai lupa nanti ada tulisan gini mungkin harus bagaimana, atau biasanya itu di blocking ya. Blocking itu harus gak bisa jajar karena jajar kan nggak kelihatan juga. Ya mungkin kayak gitulah aspek-aspek kecilan, kemudian doa yang pasti. Kemudian kita biasanya cross-check ini kostum ini udah bener belum ya, sama properti juga penting karena ini salah satu aspek yang cukup mendukung. Nah, ini biasanya kita juga cross-check properti udah semua, bintang, kostum bintang, main bintang, alat musik bintang. Kayak gitulah kita cross-check kembali, kemudian berdoa. Ya udah kita pentas dengan yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Lalu kira-kira bagaimana cara Anda untuk menjaga kualitas sebelum tampil, misalnya seperti dari suara, gerakan, ekspresi selama pertunjukan nanti? Ini sebelum juga ya, sebelum tampil. Iya. Jadi gini, ketika kita ini mulai suara dulu ya, suara ini memang kita biasanya merutinkan. Entah itu ambil 2 atau ambil 1 itu nggak boleh minum es kalau tidak. Jaga pola makan, minum dan itu menjadi sesuatu yang mungkin bisa berpengaruh ya pada suara karena itu sesuatu yang masuk di mulut kan. Jadi ya itu kalau di bagian suara itu. Kemudian ketika aspek yang lain tadi penongkohan dan sebagainya itu ya sama kayak tadi. Ketika kita udah pakai kostum semua, udah benar-benar udah dibawa kostum dan udah siap, itu benar-benar kita HP dijadikan satu. Kita punya satu pengurus yang ngomong sama teman-teman kan, HP jadikan satu. Dan di situ kita harus benar-benar ya udah diri kita yang ada itu kita lepas. Jadi kita langsung fokus sama tokoh yang akan kita perankan di situ. Dan ini menurutku cukup berpengaruh dari 2 tahun yang saya jalani. Tahun pertama saya belum menerapkan itu, jadi kemudian saya mendapatkan informasi tentang hal tersebut. Saya coba aplikasikan di tahun kedua, alhamdulillah memenuhi hasil yang cukup positif. Ya seperti itulah. Kita mau tampil itu seperti itu. Oke, selanjutnya harapan atau visi yang ingin dicapai dalam dunia teater itu apa? Mungkin ada visi atau harapan? Gini ya, kalau visi saya satu suara dengan teater di Kabupaten Bantul. Teater di Kabupaten Bantul ini punya visi, yaitu menteaterkan masyarakat dengan teater. Jadi bagaimana kita tampil, bisa mungkin masyarakat itu tahu, tapi itu ada teater. Kemudian masyarakat yang berminat, ya kita terbuka dengan masyarakat yang aku pengen ikut teater, ya silakan gabung. Apapun bisa dicoba, di teater ada beberapa aspek. Terus yang ada di tokoh, properti dan sebagainya kan bisa dicoba. Dan menurut saya ketika kita mengaplikasikan menteaterkan masyarakat dan memasyarakatkan teater, ini menjadi suatu hal yang semakin membangun teater di sini. Dan harapan saya juga dengan misi ini adalah ketika nanti misi ini bisa dijalankan dengan baik, ini bisa menjadi komoditas utama teman-teman teater. Kan banyak sekali teater itu yang nggak bisa hidup dengan teater sendiri. Nah ini menurut saya, harapan saya ketika nanti kita udah fokus di teater, ini benar-benar menjadi mata pencaharian sehari-hari. Seperti itulah. Nah, dalam ini pastinya sering
paling unik ya, paling unik justru di kami sebenarnya masih gitu aja, tapi saya punya salah satu memori yang nggak lama lah, nggak tahun yang lalu, nggak lama ya. Itu pentas dengan ini. Nah, kita mengkolaborasikan generasi muda, jadi anak-anak yang masih kecil itu kita minta untuk ikut tampil. SD lah, SD kan biasanya orang-orang udah berperan udah bisa ngerti minimal SMP atau SMA lah ya. Itu kita merambah ke ranah SD. Dan kebetulan kami juga dari tengahnya ternyata kita juga harus lebih mengawalkan jam latihan. Karena anak-anak kan ya, nggak boleh sampai malam sama orang tuanya, itu harus disuruh latihan. Itu menjadi sesuatu yang menarik karena benar-benar jenjang dari anak-anak sampai orang tua itu ada di situ. Dari generasi ada semua. Jadi itu. Dan selanjutnya kan tadi di teater tentunya ada tim produksi. Nah, bagaimana cara Mas Polis mengatasi apabila terjadi perbedaan pandangan atau pendapat di dalam tim produksi tersebut? Perbedaan pandangan yang terjadi di tempat produksi ya. Ini hal yang sangat sering di beberapa organisasi karena di suatu kelompok ada perbedaan. Ya, seperti biasanya ketika kita perbedaan pendapat, ini mengaplikasikannya harus kita sama-sama legowo dengan keputusan terbaik. Sama lagi seperti itu. Saya kasih rekomendasi. Mungkin kita punya pendapat yang berbeda, tapi kita harus punya satu pendapat yang terbaik. Kita harus punya satu benang merah yang terbaik. Jadi ketika kita punya perbedaan pendapat, ya udah kita aplikasikan aja. Bahasanya kita, ya udah ya pendapat itu pendapat aja, nggak usah ngotot harus iya. Kalau ini orang lainnya ya mungkin selama ini yang saya jalankan ya, saya lebih sering mengajak dia ngobrol. Ketika punya perbedaan pendapat dan mungkin orang tersebut agak sedikit keras, kita untuk kita bisa menyamakan pendapat, biasanya ajak ngobrol dulu. Kita samakan persepsi tentang suatu masalah itu, kemudian baru kita cari masalahnya. Seperti itu enggak? Selanjutnya kan ini Mas Polis itu sebagai ketua ya. Iya. Di teater tersebut. Apakah ada merasa tersaingi itu dari seni-seni yang lain? Terus apa yang membuat Anda bertahan dalam dunia teater? Ketika mengatakan merasa tersaingi, jujur sedikit ya, karena ketika kita melihat minat orang-orang itu di dunia teater masih sedikit, masih minim, dikatakan minim. Dan mungkin ketika merasa tersaingi itu menjadi suatu dorongan untuk kami selaku praktisi teater itu melakukan apa yang masyarakat itu melihat kami lah tertarik dengan teater. Nah, kemudian ketika apa sih yang membuat saya mudah di teater ini? Tanggung jawab dan cinta sih. Ya biasanya ya kita sudah tanggung jawab dan kita suka di situ, ya udah kita jalan. Dan kebetulan itu jatuh cinta aku di teater. Dan itu menjadi sesuatu yang cukup bangga lah bisa terjadi di teater, bisa bersama orang-orang yang banyak ini mengerjakan atau pementasan itu satu yang menarik bagi saya, dan saya senang di situ, saya senang dengan hebohnya teater itu, saya senang. Mungkin yang mendasari saya itu. Ya, oke. Untuk selanjutnya kira-kira apa nih saran atau tips bagi generasi muda yang tertarik terjun ke dunia teater di sini? Mungkin tips ya, ini saya sesuai cerita saya aja. Jadi karena juga saya masih muda, semester 1 ini Mbak. Nah itu ketika kita terjun di teater tuh kayak gini loh. Biasanya teman-teman yang punya niat terjun itu, kalau saya dulu,
belum merasakan kayak minder, takut gak dikasih peran, takut gak didengar ungkapannya dan sebagainya. Nah, ternyata setelah saya memberanikan diri, ketakutan itu hanya ada di otak saya saja. Ketika saya sudah menjalani itu, ternyata enggak, ternyata orang bicara itu terbuka semua. Bahkan ketika pada saat itu saya tuh belum pernah nulis naskah, kemudian saya mencoba nulis. Jadi harga yang mereka dipakai satu naskah pertama dulu, naskahnya yang saya, dan kebetulan itu mendapat penghargaan juga dari penyelenggara acara, dan itu menjadi dorongan saya bahasanya, dunia teater ini seramah ini, gak seperti yang saya bayangkan dulu. Jadi menurutku untuk teman-teman generasi muda yang berminat di teater, tambah ini ya, ini menurutku berani aja, gak apa-apa. Kita tuh terbuka loh sama orang-orang baru. Itulah, santai aja. Lagian orang-orang di teater itu kan sebenarnya itu, Asik-asik ya. asik tuh, Pak. Seperti itulah, Mbak. Yakin aja, yakin berani. Oke, nah yang terakhir pesan dari Mas Haris sendiri yang ingin disampaikan kepada penonton melalui channel sendiri. Apa nih penonton-penontonnya? Untuk para penonton, gini teman-teman, pesan yang diberikan kepada penonton, janganlah untuk bermain teater, janganlah untuk meneaterkan hidup ini. Kita itu udah ada cita-citanya, kalau udah ada Tuhan yang menjadi mitra dengan kita. Jadi ayolah kita terjun ke dunia teater bareng-bareng lah. Masa aku sendiri, enjoy aja. Kan di teater ini kalau kita udah menemukan peran kita, menemukan karakter kita